Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Tulab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa menyambung kembali pelajaran kita. Sekarang sampai di halaman 116 dengan pembahasan yang sama meneruskan yang kemarin, yaitu masalah takdir. Nah, sekarang kita akan bahas satu hal yang sangat penting sekali terkait dengan kelompok sesat yang salah dalam memahami takdir. Sebelumnya saya ingin sampaikan sedikit gambaran dulu. Kenapa kok kita harus memahami adanya kelompok yang sesat? Yang pertama disebutkan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, bahwa kana nasu yas'aluna anil khair wa kuntu as'alu anisyar. Kata beliau, dulu para sahabat itu seringnya bertanya kebaikan pada Nabi, kebenaran dan sebagainya. Tapi terkadang aku, kata sahabat Hudzaifah bin Yaman, justru bertanya masalah yang salah, yang jelek. Kenapa? Agar li'atawaqihi. Aku tahu kejelekan itu agar aku bisa berhati-hati dari kejelekan itu, bukan untuk diikuti. Nah, akhirnya dalam sebuah riwayat, sahabat Hudzaifah bin Yaman ini adalah sahabat yang dijuluki dengan sahibu siri Rasulillah, orang yang memegang rahasia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kepada sahabat Hudzaifah bin Yaman inilah Rasul menyebutkan daftar nama orang munafik. Fulan munafik, fulan munafik. Loh, kalau disebutkan munafik berarti apa? Munafik itu kan lebih buruk daripada orang kafir. Nanti di akhirat pun siksanya lebih besar. Nah, Masya Allah. Dan itu tidak beliau ceritakan ke orang lain karena memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberi amanah untuk dirahasiakan. Jadi itulah keutamaan dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Beliau tahu, oh ini yang jelek untuk ditinggal. Karena demikian pula kita dalam hal ini mengetahui yang jelek untuk kita tinggalkan. Mafhum. Kemudian perkara kedua yang ingin saya sampaikan dulu sebelum kita masuk pembahasan kelompok sesat. Normalnya dalam sebuah kehidupan kita ini, apapun itu, pasti ada yang benar, ada yang salah. Ya enggak? Kita aja ujian matematika, gurunya ngasih soal 50. Nanti ada muridnya misalkan 20. Ada 12 anak yang jawabnya benar, ada 8 anak yang jawabnya salah. Ya enggak? Itu normal, itu fitrah seperti itu. Juga kalau ndak ada yang salah, ya tentunya nggak akan kelihatan mana yang benar pula. Dipahami ini. Nah, maka dari itu dua perkara ini kita harus tahu. Nah, bukan kemudian kita mempelajari kelompok yang salah ini untuk kemudian tadi kita menyesatkan orang, bukan, dan sebagainya. Tetapi kita di sini ingin menjauhi kejelekan. Kita tahu yang benar untuk kita ikuti, kita tahu yang salah untuk kita jauhi. Sampai sini tolong dipahami, ini penting sekali. Nah, dan ternyata kalau kita lihat cara beragama orang, metode beragama orang, itu macam-macam, enggak? Ada yang antum lihat aja di masyarakat, ada yang mohon maaf sukanya sholatnya di dekat kuburan. Ini nek sholat jamaah di masjid nggak mau dia, tapi kalau giliran ke kuburan mau dia, enggak? Ada yang ngakunya Islam tapi duwe sesajen, duwe jimat, duwe ini, duwe itu, enggak? Sing bener sing di ini. Tapi ada satu yang enggak mau, ini bener tauhidnya dan sebagainya, enggak? Nah, maka itulah kenyataan. Dan demikian pula dalam masalah takdir. Lah ini yang kita ingin bahas sekarang. Dalam masalah takdir, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, ada orang-orang yang nyeleneh pula. Nah, sekarang kita simpulkan. Orang-orang yang nyeleneh dalam masalah takdir itu dua kelompok. Disebutkan Syekh Utsaimin di sini, saya langsung masuk ya. Wa qad dhalla fil qadari ta'ifatani, dan sungguh telah sesat dalam masalah takdir dua kelompok. Ihdahuma, kelompok yang pertama
Ini disebutkan kelompok ini bukan bukan artinya personnya ya, tetapi orang yang memenuhi ciri-ciri ini berarti dia masuk kelompok itu. Ya. Baik, saya sebut ya. Saya sampaikan. Yang pertama adalah al-jabariyatu, Jabariyah ya. Siapa itu Jabariyah? Alladzina qalu innal abda ya mujbarun ala amalihi wa laisa lahu fihi iradatun wala kudratun. Orang Jabariyah itu adalah orang-orang yang meyakini dan mengatakan bahwa hamba itu mujbar, dipaksa. Ya. Hamba itu dipaksa dalam beramalannya, dalam perbuatannya, ya, dipaksa. Dan hamba itu tidak memiliki kehendak dan tidak memiliki kemampuan. Paham ya? Jadi Jabariyah itu orang-orang yang mengatakan manusia itu dipaksa dalam amalannya. Tidak punya kehendak, tidak punya kemampuan untuk melakukan kehendaknya. Semua pokoknya semua dikendalikan Allah. Kita itu hanya kayak boneka saja. Gampangannya begitu. Ya, paham? Ini kelompok sesat yang pertama. Adapun yang kedua, tsaniyatu al-qadariyah. Al-qadariyah tuh ya. Qadariyah. Alladzina qalu innal abda mustaqillun bi amalihi fil iradati wal qudrati wa laisa limasyiatillahi ta'ala wa qudratihi fihi atharun. Siapa Qadariyah itu? Kebalikannya. Jadi Qadariyah ini kebalikan dengan Jabariyah. Kalau Jabariyah tadi mengatakan hamba itu dipaksa. Nah, kalau Qadariyah ini adalah orang-orang yang mengatakan bahwa hamba itu merdeka. Ya, merdeka, bebas dalam amalannya. Ya, dalam masalah kehendak dan juga kemampuan untuk melakukan amalannya itu bebas. Maksudnya bebas apa? Ini, walaisa limasyiatillahi ta'ala wa qudratihi fi atharun. Tidak, mereka meyakini tidak ada hubungan antara, tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan antara kehendak Allah dan kemampuan hamba. Tidak ada hubungan antara kehendak Allah, kemampuan Allah dengan kehendak hamba dan kemampuan hamba. Jadi hamba itu lost doll. Kalau bahasanya anak gaul zaman sekarang. Jadi dia mau beramal, mau apa itu semua yang menentukan hamba sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah, tidak ada hubungannya dengan apa kemampuan Allah. Ya, jadi dia kayak sakarepe dhewe ngono istilahnya. Lepas sama sekali nggak ada urusan sama Allah. Paham? Ya, jadi dua kelompok ini berkebalikan dan dua-duanya sesat. Ya, sing bener piye? Sudah disampaikan Syekh Utsaimin di atas ya, dan kita telah bahas. Yang benar itu seperti akhir surat At-Takwir ya enggak? Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Ya, hamba itu tidak berkehendak, tidak bisa beramal kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Jadi seperti yang kayak kita kemarin telah bahas, kita pengen lari 100 meter, ya enggak? Ya, itu kehendak kita dan kita mampu insya Allah wis pakai sepatu dan sebagainya, ya kak. Baru 50 meter jatuh. Paham? Ya, kalau Jabariyah, ini sebentar sebelum bahas dulu. Berarti ini kan kehendak kita pengen lari 100 meter, ya enggak? Dan kita mampu tadinya memandang kita mampu untuk bisa lari seperti udah pakai sepatu, udah siap-siap, udah tinggal lari. Ternyata 50 meter jatuh, kepleset atau sakit atau semisal. Berarti kita nggak jadi bisa lari 100 meter. Berarti kehendak Allah di sini, takdir Allah di sini. Kita tahu ternyata takdir untuk kita hanya bisa lari 50 meter. Paham ya? Nah, sedangkan Jabariyah mereka meyakini ya kalau Allah menghendaki saya bisa lari 100 meter ya lari. Saya tuh pokoknya kabeh perbuatanku tuh sing ngatur Allah gitu. Termasuk kalau dia berbuat taat, termasuk kalau dia berbuat maksiat, termasuk kalau ya bahkan pun ya istilahnya apa? eh, Perbuatan baik, perbuatan jelek, semuanya perbuatan Allah kata mereka. Ya.
Hamba itu kan cuma kayak boneka, kayak wayang. Nah, ini salah, paham? Sedangkan Jabariyah itu, maaf, kebalikannya Qadariyah, dia meyakini hamba sendiri yang menentukan dan mengamalkan, tidak ada urusannya sama Allah. Aku pengen lari 100 meter pasti kecekel. Ya, aku pengen ini pasti ini, aku pengen gue begitu, nggak ada urusannya sama Allah. Ya, paham itu. Dua-duanya keliru. Yang benar tengah-tengahnya, ya enggak? Ahlus sunnah itu berada di tengah-tengah, ya. Mafhum sampai sini. Nah, sekarang kita bantah, ya. Pembahasan kita adalah sekarang bantahan bagi orang-orang Jabariyah dan Qadariyah dulu. Yang pertama, waraddu ala ta'ifatil ula al-jabariyatu bisyar'i wal waqi'i. Kita bantah kelompok Jabariyah yang mereka mengatakan tadi apa? Hamba itu dipaksa, ya. Kita bantah dengan syar'i dan juga waqi'. Amma syar'u, adapun dalil syar'i, fa innallaha ta'ala athbata lil abdi iradatan wa masyiatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi hamba itu apa? Kehendak dan kemauan. Wa adhafal amala ilaihi, dan Allah mengidofahkan, menyandarkan perbuatan hamba itu kepada kehendaknya. Dulu kan udah kita bahas kan, kita pengen makan, kehendak dulu atau makan dulu? Wah, ralui ngerti-ngerti memasukkan makanan ke mulut bisa nggak? Nggak mungkin, mesti lapar dulu, pengen dulu, ya nggak? Wah, pengen lihat sate, wah bagus, enak banget kelihatannya, baru dia makan, ya nggak? Tapi nggak mungkin nggak sengaja makan sate, ya nggak bisa ngunyah, no. Paham? Ini kehendak kita duluan, ya nggak? Dan Allah menyandarkan perbuatan kita kepada kehendak kita. Mafhum kan? Allah mengatakan, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang pengennya itu duniawi, dan ada di antara kalian yang pengennya itu akhir ukhrawi. Ya, jadi pengennya urusan dunia tok, satunya pengen urusan akhirat. Mafhum? Allah juga mengatakan, wa qulil haqqu min rabbikum. Katakan kebenaran itu dari Tuhan kalian, dari Allah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang berkehendak, hendaknya dia beriman. Dan siapa yang mau, ya dia udah kufur aja. Inna atadna lidzalimina naran ahata bihim suradikuha. Namun Allah tutup dengan ancaman, bukan kemudian ya wis terserah. Kayak orang-orang kebablasan toleransi itu. Ora apa-apa kafir wis, kono kafiro. Ndak, ini Allah memberi pilihan dan setelahnya Allah beri ancaman. Kamu kalau mau beriman, walhamdulillah, ibaratnya kan begitu. Masuk surga insya Allah. Tapi kalau nggak mau beriman, ibaratnya ya wis ning donya. Tapi ingat, inna atanna lidzalimina naron ahata bihim suradiquha. Kami siapkan bagi orang-orang dolim yang tidak mau beriman pada Allah, orang yang kafir, ya, neraka yang menyala-nyala besok di hari akhir, ya. Neraka yang menyambar-nyambar panasnya itu, ya, apinya bulat-bulat nyamber-nyamber, ya, disiapkan bagi orang yang pengennya kafir di dunia. Paham? Jadi ayat seperti ini ancaman bagi orang-orang kafir itu. Paham? Jadi Allah memberi kehendak. Beriman itu Allah beri kehendak. Paham? Kemudian Allah mengatakan, man amila sholihan fali nafsi. Siapa yang melakukan amalan kebaikan, amal soleh, maka untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Oh, jelas sekali ini. Dan siapa yang berbuat jelek, ya dia sendiri yang akan memikul dosanya. Wa ma rabbuka bidzalamin lil abid. Dan Allah Tuhanmu tidaklah mendolimi siapapun dari kalangan hambanya. Mafhum. Ya, jadi kita kan, ya, kita bisa merasakan kan semangat sholat, niat sholat, pengen belajar, semangat belajar, semua itu karena ada dorongan dari kita sendiri. Dipahami ini? Ya. Jadi itu bantahan yang pertama. Dalam Al-Quran ada ternyata dikisahkan Allah, disampaikan Allah bahwa Allah itu, ya, memberikan kepada hamba itu kehendak. Dan Allah sebagai bentuk keadilan Allah, perbuatan hamba itu dinilai berdasarkan kehendaknya. Paham ya? Ya, oleh sebab itu dalam perkara lain, dalam hadis, ya, innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan itu tergantung niatnya. Kan niat dulu kan baru ngamal, ya. Kalau niatnya baik, ya dapat pahala. Niatnya jelek, ya dapat dosa. Mafhum? Wa ammal waqi', adapun kenyataan, fa inna kulla insanin ya'lamul farqa baina af'alihi al-ikhtiyariyati allati yaf'aluha bi iradatihi kal akli wasyurbi wal bai'i wasyira'. Ya, karena setiap manusia
dia pasti tahu perbedaan antara perbuatan yang dia pilih sendiri, ya, seperti ya seperti perbuatan makan, minum, jual beli, itu semua kan dia pilih sendiri. Wa baina ma yaqa'u alaihi bi ghairi iradatihi, dan ya mana perbuatan yang terjadi karena bukan kehendaknya. Kalirti'ashi minal huma, seperti gemetaran ketika panas. Wasukut minas satah, kepleset dari apa itu atap, jatuh naik ondo, ya kan, naik ondo baru sampai berapa begitu jatuh, sapa sing pengen, ya. Fahuwa fil awali, ya, fa'ilun mukhtarun bi iradatihi min ghairi jabarin, wa fi tsani ghairu mukhtarin wala muridin lima waqa alaihi. Maka yang pertama, kita makan, minum, berjual beli, ini semua kan apa? Perbuatan yang berdasarkan pilihan kita, ya enggak? Paham? Makan nggak mungkin tuh aku pengen makan sih nggak enak. Aku pengen apa misalkan nasi basi, ayam basi, tahu basi, wes apa misalnya kan nggak mungkin, ya nggak, dari kehendak aja pengen berbuat jelek itu sebenarnya nggak masuk akal, ya nggak. Paham? Kita kan bisa merasakan mana yang perbuatan kita pilih sendiri, makan ya makan yang enak, jual beli yang bener, ya nggak, dan perbuatan yang tidak kita apa pilih. Paham? Nah, yang pertama tadi makan minum itu perbuatan yang kita pilih sendiri. Adapun jatuh dari tangga, ya, semaput, pingsan, atau misalkan di sini dicontohkan Syekh Utsaimin gemetar, ini semua bukan pilihan kita. Ada yang pengen sakit, tidak ada kan? Tapi ternyata kita bisa sakit. Kita kan pengennya sehat terus, ya enggak? Tapi mafhum ini bantahan untuk Jabariyah. Ya, yang ternyata hamba itu memiliki apa? Kehendak, dan amalannya itu tentunya berdasarkan kehendak, bukan seperti boneka, bukan seperti wayang. Mafhum? Ya, dipahami ya. Kemudian yang kedua, bantahan bagi Al-Qadariyah bisyar'i wal akli, dengan syar'i dan juga akal. Ya. Amma syar'u fa innallaha ta'ala khaliqu kulli syai'in. Allah itu adalah, ya, pencipta segala sesuatu. Wa kullu syai'in kainun bimasyiatihi, dan segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah. Wa qad bayyana Allah ta'ala fi kitabihi anna af'alal ibadi taqa'u bimasyiatihi. Dan Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa perbuatan hamba itu terjadi karena kehendak Allah. Lihat, walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Lihat, ya, seandainya Allah berkehendak, tidaklah orang-orang yang telah datang kepada mereka petunjuk itu akan saling bertempur, saling berperang. Akan tapi mereka ternyata berselisih, di antara mereka ada yang mau beriman, di antara mereka ada yang mau kafir, ya. Di antara mereka ada yang mau beriman, di antara mereka ada yang kafir. Walau sya Allah, dan seandainya Allah kehendaki, maqtatalu, mereka tidak akan saling membunuh, mereka tidak akan saling berperang. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid, akan tapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Jadi kan Allah menghendaki ada orang yang dikehendaki Allah mukmin, ada orang yang dikehendaki Allah kafir. Ya, akhirnya berperang. Ya, itulah tujuan adanya jihad di jalan Allah. Allah uji mana orang yang beriman dan mana orang-orang yang kafir. Ya. Wa qala ta'ala juga mengatakan, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan seandainya kami berkehendak, kami akan berikan, kami akan datangkan kepada setiap jiwa itu petunjuknya. Akan tetapi telah tetap perkataan Allah bahwa Allah akan memenuhi neraka jahanam dari bangsa jin dan manusia semuanya. Ya, jadi maksudnya kalau Allah berkehendak, tentunya semua masuk Islam, semua beriman. Tetapi ternyata ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Ya, paham? Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, itu pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu tidak mungkin terjadi tanpa kehendak Allah. Ya. Maka, ya,
enak kalau sudah begini. Kita yakin saja ya di pertengahan kita punya kehendak, Allah punya kehendak. Ya, kalau kehendak kita baik, kita usahakan untuk kita lakukan, kita dapat pahala. Paham? Kalau ternyata di tengah jalan qadarullah, ya seperti lari tadi, kepleset di tengah jalan, kena musibah dan sebagainya, ya sudah itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Tenang kalau begitu. Ya, kita pasrahkan pada Allah taala. Taib. Ya, jadi mengimaninya di tengah-tengah seperti itu. Mafhum ya? Kemudian amal aklu fa innal kauna kullahu mamlukun lillahi ta'ala. Segala isi alam semesta ini milik Allah taala. Wal insanu min hadzal kaun. Manusia kan termasuk dari apa? Alam semesta ini. Fa huwa mamlukun lillah. Maka juga manusia itu milik Allah taala, dikuasai Allah taala. Wala yumkinu lil mamluki an yatasarrafa fi mulkil maliki illa bi'idnihi wa masyiatih. Dan tidaklah mungkin ada di kekuasaan, ya, kekuasaan Allah taala, ya, tidaklah mungkin ada di sesuatu yang dikuasai oleh Allah kemudian dia bisa berbuat seenaknya, ya, ya berbuat seenaknya tanpa izin dan tanpa kehendak sang pemilik, itu kan nggak mungkin. Ya, kita aja di rumah, anak kita antum belum berkeluarga, maksudnya apa, kalau lihat bapak antum ya, bapak ibu antum itu kan, antume dandan ora apik, panggo pakaian ora bener, bapaknya marah biasa kan. Kenapa? Karena yang memiliki rumah tangga kan bapak antum, ya. Antum nanti naik motor sembarangan begitu, ya kenceng-kenceng, nanti bapaknya marahin. Kenapa? Motornya bapak antum, antum nggak bisa seenaknya di situ. Paham? Ya enggak, nanti juga antum akan merasakan kalau udah punya anak, insya Allah ya. Nah, maka itu gambaran gampangnya ya. Jadi semua ini milik Allah, dikuasai oleh Allah. Tidak mungkin lah, tidak masuk akal kalau ternyata sakarpe dewi seperti Qadariyah ya, mengatakan apa? Allah itu tidak ada urusannya dengan kita. Kita ngamal, kita berkehendak itu urusan kita sendiri, nggak ada urusan dengan Allah. Ini dua-duanya keliru. Bisa dipahami? Sekali lagi yang benar berada di tengah-tengah. Selesai pembahasan kita, ya kita akhiri. Tolong dihafalkan ya dalilnya ya. Apa namanya? Matanya dihafal-hafal, diulang-ulang. Insya Allah nanti ada ujian kelulusan sebagaimana ujian tahfidz nanti itu. Ya, perlu murojaah dan sebagainya. Selesai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.